Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu perangkat penting di laundry. Apa itu? Ya, ini bukan mesin cuci, bukan mesin pengering, tapi ini adalah boiler, jadi setrika uap. Jadi banyak pengusaha laundry pasti menggunakan setrika uap, bukan setrika listrik ya. Nah, kali ini kita akan membahas setrika uap full otomatis by Kenzo. Yang pernah kita bahas sebelumnya atau yang pernah kita tahu sebelumnya bahwa setrika uap boiler itu ada yang manual, ada yang semi otomatis, ada yang full otomatis. Nah, seperti apa sih perjalanan bisnis atau teknologi dari Kenzo boiler ini hingga sekarang bisa diterima seluruh Indonesia? Jadi teman-teman pengusaha laundry seluruh Indonesia sudah banyak yang menggunakan produk ini. Kebetulan Apik Management juga menggunakan produk ini bersama teman-teman semuanya. Klien-klien kami hampir 200 klien seluruh Indonesia. Per hari ini akhir Maret 2023 kita sudah ada klien-klien kami hampir semuanya pakai Kenzo boiler otomatis. Tanpa panjang lebar, kita langsung ngobrol langsung dengan narasumbernya adalah produsen Kenzo atau ownernya Kenzo di samping saya. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Selamat datang Pak ya. Oke, karena ini sudah ada di samping saya, mungkin langsung perkenalan diri dulu aja Pak. Silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Saiful Musrokim. Saya selaku owner Kenzo boiler. Wes, keren. Sip, keren. Singkat, padat, jelas. Sudah aman, Pak? Aman. Aman, siap. Nah, ini adalah owner Kenzo, Pak Saiful. Nah, saya mau nanya dulu, Pak. Kenzo boiler ini sebenarnya kapan sih terciptanya dan dari mana ide langsung membuat yang namanya Kenzo boiler ini, Pak? Iya. Kenzo boiler ini saya menciptakan pada tahun 2017. Oh, 2017. Ya. Awalnya saya buka laundry yang satu hari selesai pada tahun 2016. Saya keteter dengan sistem setrika yang konvensional itu boilernya kan lambat itu Pak. Manual ya? Manual. Jadi panasinnya sekitar 40 menitan ya. Nah, akhirnya tercipta Kenzo boiler ya. Nah, seiring waktu berjalan ada teman yang lihat boiler otomatis kok bagus, akhirnya teman itu minta tolong suruh bikinin. Terus ada lagi minta bikinin, akhirnya lama-lama jualan Pak sampai saat ini. Oke, siap, keren. Coba kalau pengusaha laundry semuanya kepikiran pengen bikin boiler, semuanya bisa seperti Pak Saiful nanti. Apa-apa mikir langsung jadi boiler, keren banget. Tapi backgroundnya apa sih Pak sebenarnya? Karena pengusaha laundry kan nggak seperti Bapak semua nih. Misalnya ini nggak jalan dengan baik nih, boiler saya cuma 40 menit kelamaan nih, ya udah saya bikin deh, kan nggak seperti itu kan Pak. Nah, backgroundnya Pak Iful sendiri sebenarnya apa sih? Dulu kita teknik Pak di otomotif. Oh, di otomotif, oke. Nah, kita awalnya bekerja Pak di Bandara Halim itu, terus 2016 kita resign, yaitu kita buka laundry kecil-kecilan gitu. Sampai saat ini masih ada laundry gitu. Laundrynya masih ada. Masih, ya. Nah, terus kok bisa menciptakan yang namanya boiler? Kepikiran dari mana itu Pak? Apakah sudah ada backgroundnya bikin atau seperti apa? Dulu pernah Pak kita kerja di boiler sehingga kita mengerti dan kita makanya bisa produksi sendiri. Itu bedanya. Boilernya apa dulu Pak? Boiler besar Pak. Oh, boiler besar. Ya, yang kapasitas berapa Pak itu? 2 ton gitu. 2 ton? Iya. Terus sekarang bikinlah boiler yang khusus untuk laundry. Kiloan, laundry rumahan. Iya. Mantap. Terus kok langsung tercipta laundry full otomatis Pak? Maksudnya boiler yang otomatis Pak? Memang seperti itu yang memang pengen diciptakan? Apakah seperti apa dan sebagainya misalnya? Iya, karena dengan sistem konvensional tuh boiler kan lambat Pak. Manasinnya lambat, terus nunggu waktu banyak terbuang lah. Akhirnya saya yaitu menciptakan boiler otomatis yang pemanasannya yang kecil ini 9 menit sudah siap pakai. Justru yang besar yang 70 kilo itu
7 menit sudah pakai malah. Lebih besar, lebih cepat. Oh gitu ya? Iya. Kok bisa seperti itu, Pak? Karena lebih banyak pipanya, Pak. Oh, jadi boiler ini kan menggunakan sistem pipa, Pak. Oke. Jadi banyak pipa-pipa di dalam tabung ini. Jadi berbeda dengan boiler konvensional ya. Dia hanya seperti panci yang direbus. Jadi apinya banyak terbuang sia-sia. Siap. Betul. Kalau Kenzo ini banyak pipa di dalamnya sehingga apinya ketangkap semua, Pak. Hampir tidak tersisa. Jadi panasnya itu ketangkap semua di pipanya gitu. Oke, siap. Oke, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi bahwa di sini di boiler Kenzo ini yang kapasitas paling kecil berapa, Pak? 30 kilo. 30 kilo. Iya. Untuk berapa kepala setrika? Untuk 3. 3 kepala setrika. Terus yang paling gede? 100 kilo. 100 kilo ada? Ada, Pak. Untuk berapa kepala? Untuk 10 kepala. Setrika. Oke, siap. Sebelum jauh ke sana, tentang kapasitas tadi udah tahu bahwa Kenzo boiler seperti apa dan sebagainya. Saya mau nanya dulu, Pak. Ini kan yang jadi sering pertanyaan adalah ada boiler manual, semi otomatis sama otomatis. Bedanya di mana, Pak? Boleh dijelaskan dulu, Pak? Oke, untuk boiler manual itu hanya seperti boiler konvensional ya. Dia tidak menggunakan sistem otomatis. Jadi airnya masih manual, apinya juga masih manual. Dan itu kita harus selalu waspada karena tekanan bisa lewat dan berbahaya. Harus sering cek tekanan ya untuk boiler konvensional ya, non otomatis. Kalau semi otomatis itu boilernya itu lebih bagus. Jadi dia ada otomatis apinya, Pak, sehingga dia kecil ada sendiri. pengaman ya, mengecil. Itu lebih bagus, tapi air belum otomatis dan itu bisa beresiko kehabisan dan berbahaya ya. Jadi harus sering dikontrol untuk level airnya ya, Pak. Berbeda dengan Kenzo boiler ini full otomatis. Full otomatis. Ya, jadi seumpama kita menyalakan, Pak, operator atau karyawan itu pergi atau ditinggal tidur seharian, dia aman, Pak, sangat-sangat aman seharian itu. Jadi banyak customer kita yang sering lupa, Pak. Nggak dimatiin? Nggak dimatiin. Ownernya datang tahu-tahu pagi-pagi masih ada tekanan nyala. Telepon saya, Pak Saiful, boilernya nyala semalam, aman ya? Oh, aman, Pak. Kalau nggak aman, bukan Kenzo. Wah, asik. Keren ya, ini mulai sombong dia. Tadi sudah disampaikan bahwa ada boiler manual yang sering dipakai pengusaha laundry mungkin 5 tahun yang lalu atau mungkin 7 tahun yang lalu. Sejak kami di Asosiasi Laundry berdiri pun juga di 2015 banyak orang-orang yang pakai masih boiler manual. Jadi belum kenal yang boiler otomatis kayak gini, Pak. Jadi kita kayaknya 2017 atau 2018 mulai kenal nih boiler otomatis, dan saat itu pun masih uji coba karena kita sering ada Expo Laundry di mana ada peserta-peserta Expo Laundry itu yang dari luar negeri. Ada produk dari Jepang, saya nggak perlu sebutin mereknya, itu seperti Kenzo gini, full otomatis, saat itu harganya 200 jutaan, mahal sekali. Sedangkan Kenzo ini paling nggak sampai 10 juta ya, Pak? Iya, betul. Hemat sekali, nggak sampai 10 juta. Ini karya anak bangsa. Nah itulah yang penting adalah ini karya anak bangsa, di mana untuk menciptakan hal ini memang sudah jatuh bangun. Potong bebek angsa. Jatuh bangun aku mengejarmu. Teman-teman yang lain sudah banyak, merek yang lain pun sudah banyak yang tercipta. Tapi seperti yang saya sampaikan bahwa di kami sendiri, kami juga ngeriset banyak merek yang sudah kita pakai di sini. Nah, sampai sekarang yang 2023, kami masih percaya dengan Kenzo Boiler, kualitas oke, dan after sales. Yang penting adalah after salesnya. Jadi teknisinya seperti apa, garansi 1 tahun. Sekarang saya mau nantangin beliau, garansi 5 tahun bisa nggak, Pak? Nggak bisa bahasa Inggris. Bisa, Pak, bawa ke bengkel, Pak. Oh bisa ya? Iya. Di garansi apa aja berarti kalau 5 tahun, Pak? Jasanya, Pak. Oh jasanya aja. Gratis, Pak. Oke. 5 tahun. 5 tahun loh, beliau berani ganti, menjamin bahwa barang ini oke. Iya. Oke. Nah, apa sih yang mempengaruhi boiler ini awet, bermasalah, sebagainya biasanya ada di mananya, Pak, biasanya? Jadi gini, Pak, boiler ini sebetulnya awet sih, Pak. Pertama dari segi kualitas air menentukan. Jadi kalau kualitasnya air itu
Banyak yang teman-teman kita yang pakai itu bahkan sampai 3-5 tahun nggak pernah trouble banyak. Oke. Terus kedua tergantung perawatan juga, Pak. Perawatan? Kita ada perawatan per 1 bulan. Dia Yes. ada sensor air yang harus dibersihkan per 1 bulan. Oke. Itu aja sih sebetulnya. Siap. Kalau kita ada perawatan ya mudah-mudahan 1 tahun 2 tahun sampai seterusnya awet gitu. Oke. Paling kalau ada masalah-masalah kecil yang istilahnya gampang teratasi gitu. Yes. Itu yang berarti paling sering adalah masalah air sama perawatan di sensor tadi ya Pak? Iya. Oke, ini menarik. Jadi Pak Pak Saiful dari Kenzo pun sudah bisa menjamin bahwa ini 5 tahun pun masih aman dan sebagainya. Spare part pun gampang ya Pak? Iya. Nah, tadi juga sempat saya menyampaikan bahwa boiler manual ini ada sisi bahayanya, teman-teman. Jadi kalau masih pakai boiler manual yang masih apinya gede terus tekanan tinggi kalau nggak dipakai, terus harus dikecilin. Nah, itu teman-teman juga harus memperhatikan itu karena salah satu penyebab kebakaran yang sering terjadi adalah karena boilernya lupa apinya kegedean, jadi tekanan tinggi terus, barnya naik terus. Terus yang kedua masalah airnya habis, yang ketiga kelalaian. Jadi ini karena kelalaian aja, jadi api nyala terus, airnya habis, akhirnya ya itu boom, meledak. Itu yang sering terjadi. Nah, di Kenzo boiler karena ini full otomatis, dia ada sensornya. Jadi kalau bar tertentu dia akan kecil sendiri atau mati ya. Makanya tadi sempat menyampaikan Pak Saiful ditinggal tidur pun nggak ada masalah. Sampai besok pagi pun masih aman ya Pak? Aman. Oke. Sampai seminggu aman. Oh, aman ya? Aman. Paling gasnya habis. Gasnya habis. Nah, mungkin boleh dijelaskan Pak Saiful, konsep kerjanya seperti apa sih bedanya dengan yang manual? Kalau manual kan tadi harus ngisi air dulu, terus nanti kalau airnya habis harus dimatiin, terus ya kan? Betul. Jadi barnya biar turun dulu, baru dibuka krannya, diisi air lagi dan sebagainya. Nyalain api lagi, kelamaan ya Pak? Kelamaan. Kelamaan banget. Nah, ini gimana Pak konsepnya? Boleh cara Jadi kerjanya? gini Pak, dia sistem air otomatis. Jadi air itu berkurang sedikit Pak, dia langsung mengisi Isi Pak. lagi. Pompa itu langsung Oke. ngisi. Jadi berkurang dikit ngisi. Jadi bisa dipakai 24 jam non-stop itu. Terus api juga gitu Pak, otomatis. Dia membesar dan mengecil, Ya. menyesuaikan tekanan. Jadi dia menstabilkan tekanan agar tekanan itu stabil, tidak drop. Makanya api besar dan mengecil sendiri. Membesar dan kecil sendiri atau mati Pak? Mengecil Pak. aja Iya, ya? tidak, tidak mati gitu. Tidak mati ya? Iya. Oke, tapi nah kalau ini tidak mati, berarti ada pengaruh di gas dong Pak? Boros Ya, apa enggak? bukan boros, dia menyetabilkan tekanan. Jadi saat dipakai uapnya sedikit, apinya ngecil terus. Berapa bar itu Pak? Kalau bawah bisa itu dipakai? hitungannya 3 bar Pak. 3 bar sudah boleh dipakai? Iya betul. Jadi lebih irit. Kalau mati hidup, habis mati hidup lagi lama, ntar mati lagi lama Pak sistemnya. Kurang efisien untuk digas. Jadi Oke. lebih bagus sistemnya membesar dan mengecil gitu. Asik. Menurut versinya Kenzo? Iya. Siap. Dan apabila kerusakan otomatis gasnya itu tidaklah sulit. Istilahnya ibu-ibu pun bisa benerin gitu loh Pak. Oh, gitu Kalau ya? sistem elektrik itu kan repot Pak. Istilahnya harus teknisi khusus yang datang. Tapi kalau sistem kita itu nggak ada yang sulit. Jadi semua bisa ditangani sendiri gitu loh. Siap. Tinggal kontak ke admin kita atau Bagus. ke grup Kenzo itu Ya. semua masalah selesai ya. Teman-teman, apa yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi bahwa api mengecil dan membesar itu memang untuk mengatasi hal-hal tadi, di mana biar tidak boros gas ya Pak. Betul. Biar tidak boros gas, makanya konsepnya dari Kenzo, ada waktu nggak dipakai, tapi beliau kecil aja. Iya. Boilernya kecil aja, jadi dari gas pun juga masih aman ya Pak, Aman. tidak terlalu boros. Iya. Pernah menghitung nggak Pak, sekali pakai misalnya kalau umpama 10 kilo nyetrika dengan orang tukang setrikanya yang spesialis itu, pemakaiannya berapa banyak? Kebetulan saya sendiri belum pernah ngitung Belum juga pernah ngitung, sebetulnya ya. untuk data realnya. Tapi ada laundry pesantren itu yang di Bandung itu dia cerita sendiri Pak di grup Kenzo. Dia hematnya sampai 37 juta satu bulan itu. Wih. Dia pemakaian gas yang 50 kilo. Aha. Sebelumnya dia pemakaian 6 boiler konvensional yang sangat besar. Iya, Pak. iya. Setelah pakai Kenzo cukup 3 itu hemat gasnya sampai 37 juta. Keren. Hematnya sampai 37 juta teman-teman. Jadi sangat efisien ya bagi para pengusaha laundry.
bukan hanya efisien dari segi rupiah, tapi efisiensi dari segi tenaga, waktu, dan sebagainya. Jadi semakin cepat kita memberikan servis kepada pelanggan, seperti itu. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di bawah ini, atau langsung WA Instagram di bawah ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya Pak, untuk instalasi sendiri Pak, ada standarisasinya nggak Pak? Apakah dari boiler ini sendiri ke arah kepala setrika, ini jaraknya maksimal berapa seharusnya? Yang direkomendasi? Untuk dari Kenzo sih sebetulnya jaraknya bebas Pak. Dia sampai 20 meter pun aman? Aman Pak, tak ada masalah Pak. Tetap ngejos Pak uapnya. Nggak akan drop boilernya. Oke. Iya, berbeda dengan yang lain ya. Jadi kalau Kenzo itu bahkan kita sering instalasi Pak, boiler di bawah. Instalasi yang di atas. setrika itu di lantai 3 ada juga Pak. Aman? Aman Pak. Uapnya juga kering juga. Sampai 20 meter pun aman? Aman Pak. 50 meter? Belum pernah nyoba? 50 meter itu kalau yang Separuh lapangan 30 gitu, Pak. kilo kurang sih Pak. Oh gitu ya. Kurang. Idealnya yang 50 kilo lah Pak, untuk yang lebih tinggi-tinggi atau lebih jauh yang instalasinya. Okay. Kalau yang 30 kilo kan biasanya deket-deket sih Pak. Siap. Tapi dipakai 20 meter pun aman. Masih dia. aman. Oke, Tidak siap. akan ngedrop dia. Oke, keren, menarik. Jadi poinnya dapat lagi ya teman-teman, bahwa di Kenzo Boiler tidak ada jarak yang memastikan harus maksimal 5 meter, 10 meter dan sebagainya. Tadi beliau udah nyampaikan jarak 20 meter pun masih aman. Apalagi kalau pakai kapasitas yang besar, 50 kilo atau mungkin 60 kilo ya Pak. Itu bisa panjang lebih jauh lagi karena tekanannya lebih besar. Tekanannya lebih kuat dan uapnya terjaga ya Pak. Betul. Karena kebutuhan orang nyetrika adalah dari segi uapnya tadi. Uapnya harus yang tidak basah, jadi uap kering. Terus tadi tekanan, jadi tekanan lebih tinggi, lebih bagus. Akhirnya kualitas setrikaan juga lebih cepat dan lebih bagus lagi. Iya. Gitu ya Pak? Betul Pak. Siap. Nah, berikutnya Pak, mungkin ada pertanyaan lagi yang sempat saya catat adalah tentang setrika, meja setrika Pak. Meja setrika ini kan si dari Kenzo sendiri kan juga membikinkan meja setrikanya ya Pak, yang portable seperti ini. Ini kan simple banget dan ini pakai kayu Pak. Iya. Kenapa kok pakai kayu? Biasanya kan pakai besi dan sebagainya. Jadi pengalaman kita Pak, di laundry kita itu pakai kayu. Jadi busanya itu lebih kering Pak, nggak basah. Kalau pakai besi itu airnya itu ngembong di busa Pak, jadi gitu ya? nggak turun-turun. Jadi kalau pakai kayu itu busanya itu basah keserap di kayu, jadi airnya cepat nguap Pak, lebih cepat kering lah. Jadi Kayunya nggak lapuk Pak? Kayu sih lebih kuat ya Pak, untuk bertahan 2-5 tahun ya. Masih aman ya? Masih aman Pak. Dibanding besi? Kalau besi itu bedanya kurang nyerap aja Pak, Kurang untuk di air. Biasanya busanya sering basah kuyup. Oke, makanya dari Pak Saiful sendiri merekomendasikan Pakai mejanya alasnya pakai kayu ya. Iya, betul. Oke, jadi itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Jadi kan banyak yang nanya ya, ini kenapa sih kok bawahnya pakai kayu, kok nggak pakai besi aja? Kok kesannya kayaknya kayunya kayak bekas lagi nih, misalnya gitu ya? Betul. Macam tak betul je budak ni. Betul lagi. Kayu valet Pak. Valet. Ini aman Pak? Aman ya? Aman. Ini valetnya yang kuat air Pak. Oke. 2-5 tahun lah. Berarti memang kayunya spesifik beda ya. Oke, jadi lebih ke arah pemakaian ya teman-teman. Cara pemakaiannya seperti apa? Seperti yang disampaikan Pak Saiful tadi, bahwa yang pertama karena air, yang kedua sering-sering memberikan filter ya. Jadi filter air itu bukan harus diganti ya Pak, filternya, tapi disikat-sikat, dibersihkan aja. Iya, itu bisa dilepas Pak, ngedrat gitu. Jadi bisa dicuci, pasang lagi gitu. Oke. Itu yang sering permasalahan di laundry. Jadi sering mampet itu Pak, karena kualitas air yang nggak bagus atau kena debu. Jadi dia gampang kesumbat. Itu yang sering bermasalah di situ. Air ya, jadi permasalahan air penting banget. Seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa pH 6 dan 7 adalah pH netral. Terus yang berikutnya adalah beliau tadi menyampaikan adalah air RO. Terus yang berikutnya adalah air pembuangan AC. Itu juga bagus. Jadi udah bagus ya, udah netral dan sebagainya. Nah, terus air yang pembuangan dari boiler kan biasanya kan ada pembuangan air itu Pak. Betul. Itu bisa dipakai lagi untuk nyetrika Pak? Oh, bisa Pak. Jadi air untuk buangan tuh air bagus juga Pak, air bersih. Jadi Oke. itu bisa dipakai lagi untuk setrika. Tapi nunggu dingin ya Pak, nggak boleh langsung dituang karena dia panas, masih panas. Oh, nggak boleh. Biasanya nunggu besok gitu, ditampung dulu, dijuriken gitu.
Jadi biar airnya besok dingin baru tuang lagi. Oke. Itu nggak apa-apa ini. Jadi air yang masih panas dimasukkan ke ember untuk yang bersih nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena pompa kita pompa air dingin, bukan speknya untuk air panas gitu. Siap, Jadi nanti kita nggak kuat pompanya itu. Bisa meleleh cepat, banyak kerusakan gitu. Siap, oke. Jadi tolong dicatat, ini yang sering bermasalah dan ini mungkin bisa menjadi salah satu kelemahan dari sistem ini. Atau mungkin bukan hanya boiler Kenzo, boiler yang lain pun juga harus memperhatikan air sama filter tadi. Ya. Seperti itu. Nah, intinya berarti Kenzo boiler adalah boiler terbaik, Pak. Kalau dari paling baik mungkin bisa disebut seperti itu juga. Wah, sih keren. PD, yang punya produk PD. Jadi teman-teman yang pengen mencoba hasilnya seperti apa Kenzo Boiler, silahkan coba langsung ya. Jangan lupa hubungin kontak yang ada di bawah ini ke reseller-resellernya Kenzo Boiler seluruh Indonesia. Kontaknya ada di bawah ini. Jadi teman-teman mau nanya, mau diskusi, mau ngobrol, bahkan mungkin ada keluhan terkait Kenzo Boiler atau boiler yang lainnya, bisa diskusi di bawah ini atau komen di bawah ini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dapat inspirasi, dapat catatan bagus terkait pilihan perangkat yang akan digunakan di laundry Bapak Ibu, terutama untuk laundry-laundry yang butuh safety. Jadi secara keamanan bagus, tadi sudah bisa dibuktikan banyak orang yang sudah pakai, mungkin ratusan orang yang sudah pakai boiler ini. Bapak Ibu silahkan mencoba. Oke, saya Apik Primadia undur diri. Saya Saiful Mustaqim undur diri. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.